Orang, saya punya abah, di antara sabarnya itu pernah suatu waktu beliau sangat gembira, sangat bahagia karena ada sebuah telepon dari suatu kota di Jawa Tengah. Ditelepon Abuya dan dijanjikan sebuah bantuan yang besar, yang pada waktu itu kalau salah itu nilainya itu 50 juta tahun 80-an. 50 juta itu besar sekali. Senang, gembira, dari saking senangnya, gembiranya, maka beliau bawa ustadz-ustadz yang ada di situ, anak-anaknya dibawa, nyewa mobil, berangkat ke kota tersebut. Sampai kota itu malam, dalam keadaan kita ini semuanya lapar, belum makan. Tapi subhanallah begitu kami ketok pintu rumahnya, ternyata orang itu muncul. Begitu muncul, apa dikatakannya? Mohon maaf, ngapain kamu datang sebelum saya suruh? Padahal kemarin sudah disuruh datang. Ngapain kamu datang, sudah saya belum suruh. Dan sekarang saya mohon maaf, saya tidak bisa bantu kamu. Dan mohon maaf, saya tidak bisa mempersilahkan kamu masuk ke dalam rumah. Kalau kamu mau tidur, silakan tidur, situ ada hotel. Kalau kamu mau makan, situ ada restoran. Bagaimana kiranya perasaan kita kalau dikatakan demikian dengan orang yang berjanji untuk memberikan kebaikan? Abuya nyewa mobil, bawa anak-anaknya semuanya dan sebagainya. Untung pada waktu itu Abuya itu datang bersama kita, yang lainnya di mobil. Apa katanya Abuya pada mereka? Oh, ternyata yang punya rumah nggak ada, lagi pergi. Sehingga nggak kecewa. Kemudian bilang kepada kita, ayo kita makan yang enak. Padahal makan yang enak itu dari uang yang baru dipinjam sama Abuya Hasan. Setelah makan, kemudian besoknya pulang. Kami bertanya, loh, katanya mau ketemu sama orang itu. Enggak, katanya orang itu dia mau kirim pakai wesel katanya. Itu sabarnya luar biasa. Itu Habib Hasan. Suatu waktu Abuya Habib Hasan waktu di Bangil, sebelum pindah ke Raci, Abuya Hasan itu menyewa rumah untuk menampung para santri dan santriwati. Begitu pula rumah-rumah ustadz, itu sampai 11 rumah banyaknya. Salah satu daripada pemilik rumah itu yang menyewakan rumah tersebut kepada Abuya ini orangnya temperamen. Nggak ada yang namanya kebijakan atau kebijaksanaan begitu, sehingga toleransi itu tidak diberikan. Terlambat sehari saja marah-marah. Itu biasa ini yang jadi ustadz-ustadz ini, Ustadz Romdoni ya. Nah, kita punya pondok itu biasa, kita harus sabar. Karena yang kita jaga ini adalah punya Allah dan Rasulnya SAW. Biasanya kalau orang itu berkaitan dengan kita, karena nggak ada uangnya kita, tapi yang ada cuma pahala nggak kelihatan, jadi kadang-kadang kita diremehkan. Tapi sabar. Saya punya abah selalu bilang kepada kita, hai para ustadz-ustadz, hai para kiai-kiai, sabar ya hidupnya. Kenapa? Suatu kemuliaan akan menanti kalian semuanya. Kalian sekarang ini sedang bekerja kepada siapa? Tahukah kalian? Kepada Nabi Muhammad. Kalian sedang mengembangkan dakwahnya Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad yang sudah pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairul mukafi, aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumil qiyamah. Kalau seandainya ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir, aku akan membalasnya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Masa iya sih kemudian orang seperti kita yang berjuang untuk Nabi Muhammad, yang ingin mengibarkan syariat Nabi Muhammad, lalu tidak mendapatkan balasan dari Muhammad? Hasya wa kalla, pasti dapat balasan. Paling sedikit balasan yang akan kita dapatkan, mereka juga para donatur, mereka yang buat majelis semacam ini, kata saya punya abah, paling sedikit balasannya adalah ketika kita meninggal dunia, Rasulullah hadir bersama kita. Itu yang kita cari. Sabar, kata Abuya. Apa yang kita dapatkan itu enggak seberapa kalau seumpama dengan nilai yang akan kita dapatkan daripada Nabi Muhammad SAW. Enggak ada apa-apanya. Kuncinya cuma satu, sabar. Sabar itu sebentar. Sabar itu sebentar. Apa itu sabar? Sabar itu jangan kita itu melakukan sebuah respon kecuali dengan yang diperintahkan Allah. Sabar itu adalah tidak melakukan sebuah respon kecuali setelah beberapa saat. Yang namanya marah itu kan spontanitas. Misalnya Pak, kita lagi jalan, lalu kemudian ada kaki orang nyengkat kaki kita, kita jatuh, marah. Kita sedang jalan, kemudian kepala kita diginikan orang, marah. Saat itu juga, kata Nabi SAW, ajarannya Nabi, kalau kita mau marah, tunggu dulu, jangan marah, diam dulu. Kalau kalian lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, berdiri. Kalau seumpama tidak hilang juga, berwudu.
Artinya apa? Jangan sampai kita melampiaskan kemarahan kita, kecuali tunggu sampai 5 menit dulu baru nggak apa-apa kok melampiaskan. Kalau sudah 5 menit kan sudah habis, hilang sudah. Karena apa? Kebanyakan orang itu yang marah itu pasti menyesal. Berapa kata-kata yang keluar, berapa yang namanya tangan itu memukul dan sebagainya. Sampai setelah itu terjadi, baru dia menyesal, kenapa saya harus gini, kenapa saya harus katakan begini dan sebagainya. Sebelum itu terjadi, maka kita diajarkan oleh Nabi, kalau kita terjadi ada sesuatu yang mati kemarahan kita, jangan kita merespon, tunggu sekitar 5 menit baru kita respon. Insya Allah kalau kita melatih diri kita seperti ini, yang tadinya temperamen akan berubah menjadi seorang yang sabar. Dan semoga kita semua termasuk orang yang sabar. Dan cukup kita itu belajar sabar dari istri aja cukup sudah ya. Insya Allah istri itu sebagai pendidik yang ulum di dalam kesabaran seorang suami. Oleh karena beruntung kalau punya istri yang sedikit menggoda di dunia. Kenapa nanti di akhirat tidak diazab lagi oleh Allah, cukup di dunia saja. Belajar sabar kepada istri itu adalah guru yang paling nomor 1 berhasil. Beruntung istri-istri yang bisa mendidik suaminya ya. Alhamdulillah. Jadi sehingga suaminya menjadi orang-orang yang sabar semuanya insya Allah. Tapi semoga para istri-istri juga menjadi wanita-wanita yang sabar. Karena apa? Wanita yang sabar berbeda dengan laki-laki yang sabar. Wanita yang sabar dapat jaminan surga. Laki-laki yang sabar belum tentu dapat surga. Nah itu bedanya antara perempuan dengan laki-laki. Kenapa? Karena memang perempuan itu diajarkan, diberikan Allah Ta'ala cara pola pikir itu beda sama laki-laki. Laki-laki itu melihat ke depan, perempuan itu melihat ke belakang. Oleh karenanya perempuan itu sebagai orang tua kalau berdoa untuk anaknya demi kebaikan anaknya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengatakan doaul afdal min doa mi'at wali. Doanya ibu satu itu lebih afdal daripada doanya 100 wali. Kalau kita masih punya ibu, ngapain kita datang pada wali-wali? Ngapain kita ziarah-ziarah kemana-mana? Datang pada ibu. Kita berikan hadiah, kita rayu beliau sampai dia itu mendoakan kita dari hatinya, dia mendoakan juga, bukan karena terpaksa, bukan karena diminta. Doa yang tidak dikabulkan itu kalau kita diminta atau kita melakukan karena sesuatu. Kalau sudah ibu berdoa dari hatinya tanpa diminta tapi keluar begitu saja, itu doa yang dikabulkan lebih afdal daripada doanya 100 wali. Akan tapi kalau doa yang tidak baik itu lebih mancur dan lebih mustajab daripada seorang ayah. Hati-hati kalau ayah dia itu mendoakan tidak baik pada anaknya, itu akan jatuh. Tapi kalau dari ibu tidak. Kenapa? Karena ibu itu tidak pandai menjaga kesabarannya, sehingga gampang sekali dia itu tidak terkendalikan kemarahannya, sehingga emosi itu akan bisa menyebabkan celaka semua anak-anak kita kalau seumpama dikabulkan semua doanya ibu-ibu itu. Nah, makanya kalau doa yang tidak baik itu doa dari ayah yang dikabulkan, tapi kalau doa yang baik-baik itu dari seorang ibu yang dikabulkan, itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diantara sifatnya abuya. Diantaranya lagi, abuya ini adalah seorang yang tawadu. Ini sangat penting ya, karena sekarang ini mohon maaf banyak diantara kita itu yang merendahkan orang lain. Lihat bagaimana Imam Ghazali mengatakan, harusnya kamu itu tidak ada pilihan lain kecuali tawadu, rendah diri. Jangan pernah kita itu merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Siapa orang lain itu? Apakah dia itu seorang pendosa? Apakah dia itu seorang yang kafir bahkan non muslim? Walaupun kenapa? Semua orang itu tidak ditentukan sekarangnya, tidak ditentukan dulunya, tapi ditentukan nanti di akhirnya. Siapa yang bisa menjamin kita ini termasuk yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah? Siapa? Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa menjamin di antara kita ada yang berani bersumpah bahwasanya ada satu kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, demi Allah dia berani bersumpah pasti diterima? Ada satu kebaikan yang berani kita bersumpah yang lalu sudah kita lakukan pasti diterima? Nggak ada. Siapa di antara kita yang berani bersumpah bahwasanya ada satu dosa yang kita lakukan di masa yang lalu pasti sudah diampuni oleh Allah Ta'ala? Nggak ada. Bagaimana kita merasa lebih baik daripada orang lain?